Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, saya mewawancarai rekan saya, guru kelas 1, yaitu Ibu Atikah SPD SD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk dapat saya wawancarai. Setelah saya mengidentifikasi masalah yang ada di SDN Ciburu ini, ada beberapa permasalahan yang saya temukan. Saya harap untuk kedepannya ada solusi yang lebih baik untuk perbaikan SDN Ciburu ini. Adapun masalah yang sudah saya identifikasi akan saya tuangkan dalam beberapa pertanyaan kepada Ibu. Di antaranya satu, bagaimana motivasi belajar peserta didik yang Anda temukan, yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran selama Ibu menjadi guru, terutama sekarang guru kelas 1? Ya, terima kasih sudah mempercayai saya untuk memberikan jawaban yang Ibu berikan kepada saya. Yaitu motivasi pembelajaran di kelas 1 itu bermacam-macam. Ada anak yang tinggi dan ada anak yang rendah. Mungkin itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang ke satu, mungkin si anak itu IQ-nya tinggi dan ada yang ber-IQ rendah. Atau ada dorongan dari orang tua di rumah, orang tuanya rajin, atau orang tuanya yang malas, atau dia bekerja, ya itulah seperti itu. Ya, Bu. Mungkin juga karena kesibukan dari orang tua anak atau orang tua peserta didik, ya Bu, yang kedua-duanya bekerja. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi literasi dan numerasi di SDN Ciburu ini menurut pengamatan Ibu? Ya, kalau itu kondisi literasi dan numerasi, kalau guru-guru ya sudah itu menyiapkan ya materi untuk anak-anak setiap hari ya sebelum jam dimulai itu diadakan 15 menit anak-anak harus membaca lebih awal, itu di pelajaran awal ya, itu untuk literasi dan numerasi. Alhamdulillah ya, itu sudah kita laksanakan ya sejak setahun yang lalu. Selanjutnya, bagaimana relasi Ibu dengan teman sejawat, dengan saya, dengan teman-teman yang lainnya, juga dengan Ibu Kepala Sekolah di SDN Ciburu ini? Ya, itu untuk dengan teman-teman sebagai relasi ya atau teman, kita itu saling support, saling memberikan memberikan dorongan, masukan ya terhadap teman-teman, atau kita juga menerima masukan dari teman-teman kita, baik sharing ya Bu. Ya, sharing baik dari guru walaupun dari kepala sekolah. Selanjutnya, bagaimana relasi Ibu dengan siswa Ibu di kelas, terutama kelas 1? Ya, alhamdulillah dalam pembelajaran di kelas 1 saya memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar dengan benar atau dengan baik. Siswa juga akan memberikan dorongan kepada guru, yaitu dengan dia kalau ditanya dia selalu menjawab. Itu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Ibu menyampaikan hal tentang siswa kepada orang tua? Apakah secara langsung atau misalkan lewat WA atau lewat Ibu kunjungan ke orang tua atau bagaimana? Ya, kalau sekarang kan waktu sekarang kita bisa langsung ya ke orang tua, atau orang tua dipanggil ke sekolah, atau kita mendatangi orang tua ke rumah apabila orang tuanya tidak sempat datang ke sekolah.
Eh, Pertanyaan selanjutnya, model pembelajaran inovatif. Nah, model pembelajaran inovatif apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ya, pembelajaran inovatif yang bisa saya lakukan yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, ya, seperti di lingkungan sekolah kita ini ada tumbuhan, ada hewan, itu untuk kelas 1 ya, dan yang lain-lainnya itu bisa digunakan untuk pembelajaran inovatif. Bagaimana antusiasme peserta didik dengan model pembelajaran inovatif yang sudah Ibu terapkan tadi? Ya, alhamdulillah anak-anak menerima dengan baik, siap ya. Mereka senang ya Bu ya, ya, senang karena dibawa ke lapangan iya, atau ke luar kelas ya, mungkin itu. juga mereka tidak jenuh, tidak monoton. Terus untuk ada soal-soal yang diberikan ke siswa itu tentang soal-soal hot Ibu ya, mungkin agak nyambung juga dengan kurikulum yang sekarang yaitu kurikulum merdeka. Menurut Ibu, bagaimana penggunaan soal-soal hot tersebut yang pernah Ibu berikan kepada siswa? Bagaimana respon siswa dengan soal-soal tersebut? Ya, kalau siswa kelas 1 dia yang menerima aja apa yang guru berikan, yaitu dengan soal-soal seperti hot, karena dia akan lebih paham sebab diberikan dengan gambar gitu, dengan lambang, jadi dia itu lebih senang gitu diberikan soal seperti nyata, itu ya, konkret. Ya. Sejauh mana manfaat teknologi ini tentang teknologi dalam pembelajaran mungkin yang selama ini sudah kita terapkan di SDN Ciburuy ini ya Bu. Sejauh mana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang sudah kita terutama sudah Ibu terapkan di kelas 1 di SDN Ciburuy ini? Ya, itu kalau di kelas 1 suka pakai HP ya, kalau musik. Iya. Kalau itu olahraga, lalu itu apa, laptop ya, suka digunakan, ada Infokus juga. Alhamdulillah sebagian besar mungkin ada fasilitasnya ya Bu ya. Apakah fasilitas dari sekolah yang tadi untuk pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini, apakah fasilitas yang dari sekolah sudah mendukung pembelajaran inovatif yang Ibu atau kami gunakan di SDN Ciburuy ini? Ya, alhamdulillah ya, kalau di SD Ciburuy sudah bisa kita manfaatkan seperti halaman-halaman sudah hijau ya. Ya, alhamdulillah. Terus itu alat-alat elektronik sudah tersedia seperti laptop, terus itu internet juga kita bisa manfaatkan ya untuk pembelajaran ya. Fokus juga ada ya Bu ya. Fasilitas yang memungkinkan untuk mendukung pembelajaran di kelas juga sebagian besar ada difasilitasi oleh sekolah. Ini tadi juga sudah saya tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah, pertanyaan yang selalu mengganjal pikiran saya. Menurut Ibu, apa yang menjadi unsur penyebab kesulitan anak dalam pembelajaran membaca, terutama di kelas rendah, kelas 1, kelas 2, apa yang menjadi unsur penyebab yang paling dominan gitu, menjadi unsur penyebab kesulitan anak? Kan kalau sekarang ya di kelas 1, kemarin ada program dari pemerintah yaitu dari PAUD ke SD ya gitu. Jadi si anak itu sekarang kurang berminat membaca karena dia kalau dulunya di PAUD yaitu belajarnya cuman bermain sambil belajar. Lalu sekarang juga menerapkan di kelas 1-nya agak susah karena mereka udah terbiasa seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bisa melaksanakan belajar membaca, tapi itu hanya ada orang-orang yang berminat ya, anaknya berminat gitu, dan dukungan dari orang tuanya ya. Bukan hanya kita di sekolah guru, kalau di sekolah hanya sebentar, kan yang lamanya di rumah.
Jadi kalau anaknya mau, terus orang tuanya siap, pasti dia akan memberikan hasil yang lebih baik. Terutama mungkin dari rumah, dorongan atau dukungan orang tua itu lebih dominan seharusnya ya Bu ya. Alhamdulillah pertanyaan dari saya cukup sekian. Cuma ada satu lagi saran dari Ibu untuk kita, terutama untuk saya sebagai rekan, apa saran Ibu untuk kemajuan juga ya untuk kemajuan di SDN Cibulu ini? Ya, kita harus bekerja bersama-sama, jangan sampai terleha-leha dan jangan perseorangan yang harus bekerja sama aja, ya berkompak yang ada di SD Cibulu ini ya. Jadi kita itu harus bekerja semuanya itu bareng-bareng lah, ya saling dukung ya. Kalau ada permasalahan kita pecahkan bersama. Kalau ada apa-apa kesulitan sama itu kita pecahkan bersama. Alhamdulillah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya, atas kerjasamanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya.